warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul yang KB pertama, yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Di sini dari perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, saya di sini akan menjelaskan 4 konsep. Yang pertama adalah pengertian pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua adalah karakteristik pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang terakhir adalah implementasi pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Oke, yang pertama kita kaji adalah pengertian pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Nah, di sini ada 2 yang dapat saya gambarkan. Yang pertama adalah perkembangan fisik, yang kedua adalah perkembangan psikomotorik. Sebelum lebih lanjut menjelaskan 2 ini, saya akan menjelaskan apa itu pengembangan. Dari sini pengembangan yaitu berubahnya skill seorang anak ya. Dari sini bisa dilihat dari perkembangan fisik, perkembangan psikomotorik. Kalau dilihat dari perkembangan fisik, itu anak yang pertama dari dalam tubuh manusia, yaitu otak dan hormon. Yang kedua adalah perubahan dalam individu, berkembangnya seks, yang di situ seorang anak sudah berubah seksnya. Yang ketiga adalah perubahan kemampuan fisik. Nah, kadang ada manusia itu menurunnya jantung, penglihatannya kadang berkurang dan lain sebagainya. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan psikomotorik ya. Dalam perkembangan psikomotorik, di sini dapat bergerak dari saraf-saraf ini. Nah, ada 2 kajian. Yang pertama adalah perkembangan melalui psikomotorik halus, yang kedua adalah kasar. Kalau dari perkembangan psikomotorik halus itu adalah kecekatan jari, bagaimana anak bisa menulis, bagaimana anak itu bisa menggambar. Itu. Kalau dari segi kasar, perkembangan psikomotorik dari segi kasar, anak itu bisa sudah berlari, anak itu sudah bisa naik-naik, jalan kaki. Nah, di sini yang dimaksud dengan yang kasar. Oke, yang kedua adalah karakteristik pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Ya, dari sini karakteristiknya juga sama, bisa dilihat dari perkembangan fisik, dilihat juga perkembangan psikomotorik. Kalau dilihat dari segi perkembangan fisik, ini direntan dari umur ya, yaitu jika anak masih umur 0 sampai 5 tahun, maka di sini anak sudah bisa berjalan, dalam artian 2 tahun ke atas itu sudah bisa berjalan, melompat-lompat, menangkap bola seperti itu. Nah, kalau anak umur 5 sampai 11 tahun kesehatannya tidak stabil, kadang anak itu cenderung panas, kadang anak itu cenderung sakit ya. Dari sini ya, umur 8 sampai 9, nah ketahanan tubuhnya sudah bertambah. Nah, beda dengan yang tadi, karena sudah bertambah maka akan semakin kuat. Oke, yang selanjutnya yaitu umur 10 sampai 11 tahun. Kekuatannya sudah lebih kuat dari wanita. Contohnya, karena anak usia 10 sampai 11 tahun ini sudah anak usia SD, yang mana laki-laki sudah bisa melindungi pada anak perempuan. Itu merupakan kekuatan daripada bahwa membuktikan laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Nah, selanjutnya adalah masa remaja. Masa remaja bagaimana? Nah, kalau kita bisa dikaitkan dengan keislaman, yaitu masa baligh. Ya, masa baligh itu seperti apa? Seorang laki-laki di situ sudah pernah mimpi basah, ihtilam istilahnya. Itu sudah bisa dikatakan baligh atau remaja, atau dikatakan pubertas seperti itu. Nah, dari sini ya kadang laki-laki sudah keluar jenggot, ini menunjukkan masa remaja. Kalau dari perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu bisa dikatakan dia baligh kalau dia sudah menstruasi. Nah, ini sudah masuk pada masa remaja. Oke, selanjutnya yaitu masa dewasa. Nah, dari sini masa dewasa ini menentukan fisiknya. Kadang seorang perempuan daripada laki-laki itu fisiknya lebih bagus seorang laki-laki, tergantung dari penampilan. Oke, selanjutnya yaitu adalah
karakteristik perkembangan psikomotorik ya. Nah, dari sini sama dilihat dari segi umur juga. Kalau anak umur 3 tahun melompatnya lebih 15 sampai 24 inci. Terus seperti itu. Semakin tambah umurnya 3 tahun, 4 tahun, maka akan semakin banyak perkembangan-perkembangan yang ada pada diri anak. Itu dari segi psikomotorik. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Kalau dari segi fisik yaitu mungkin dari keluarga, bagaimana keluarganya, bagaimana ke lingkungannya, bagaimana keturunannya. Itu menentukan pada fisik anak. Jika keluarganya keluarga yang bagus, maka juga akan bagus pada anaknya. Yang kedua, gizinya. Gizi anak juga diperhatikan. Ketika gizi anak ini semakin ditambah, maka perkembangan anak juga akan bertambah tinggi seperti itu. Oke, ya banyak sekali ya gangguan emosional, jenis kelamin, sosial ekonomi, ya kesehatan dan lain sebagainya, tidak bisa saya sebutkan semuanya kalau dari segi fisik ya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik ya. Yang di situ dari yang pertama adalah pola asuh orang tua ya. Ketika orang tua di sini memberikan pola asuh pada anak baik, maka anak itu akan menjadi baik seperti itu. Gen dari orang tua. Nah, orang tua gennya yang bagus, misalkan kecerdasan ibunya bagus, yang jelas dia sini akan anaknya akan cerdas. Anak ibu pinter ini ya, cerdasannya matematika, maka itu jelas akan nurun kepada anaknya. Lingkungan sekolah bermain di sini juga akan berpengaruh pada psikomotorik anak. Yang terakhir adalah interior, lingkungan belajar. Nah, di sini juga akan berpengaruh pada psikomotorik anak. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Nah, disinilah guru harus berperan dari semua perkembangan fisik anak ini ya. Kenapa? Guru harus berperan karena ketika guru sudah berperan, maka di sini ada kesinambungan antara guru, anak dan orang tua. Ketika guru berperan di sini kepada anak, maka di sini anak akan menjadi sukses. Nah, maka di sini sampai dikatakan guru itu dikatakan sebagai pahlawan, katanya pahlawan bangsa ya, karena di sini bisa mengantarkan anak didiknya untuk bisa yang lebih baik ya. Guru harus di sini bisa membedakan peserta didik secara individu. Oh, anak ini pinter. Oh, anak ini kecerdasannya merendah. Oh, anak ini kecerdasannya harus bisa memilah dari segi individu. Disinilah guru harus berperan aktif bagaimana untuk memilah secara individu. Yang kedua adalah orang tua diingatkan pada pola makan, diingatkan dengan pola makannya. Lah, guru meskipun guru di sekolah, ketika orang tua dipertemukan dengan guru, diingatkan, Bu, ini pola gizinya anaknya harus ditingkatkan karena anaknya sekarang ketika anak ini diberikan gizi yang bagus, maka anak semakin cerdas. Di pola makannya juga diperhatikan oleh guru. Bukan hanya orang tua yang memperhatikan, tapi guru pun juga harus berperan aktif dalam pola makan. Yang kedua adalah media harus bervariasi. Nah, misal guru harus pinter-pinter dalam menyediakan media. Ketika pembelajaran ini harus menggunakan media ini. Nah, disinilah guru harus berperan aktif. Yang terakhir adalah guru harus sering-sering memberikan stimulus rangsangan kepada peserta didik. Karena apa? Ketika anak itu diberikan stimulus, maka di sini otak anak akan berkembang, psikomotorik anak akan berkembang. Oke, nah terima kasih. Di sini saya sudah menjelaskan apa perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.